Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Ramadhani dengan NIM 2100238 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi mengenai bisnis plan mata kuliah Industri Kreatif Pendidikan yang diampu oleh Bapak Yulianto Santoso MPD. Baiklah, bisnis plan saya yaitu mengenai potato crispy, inovasi kentang kekinian ditambah saus sambal serta mayonnaise. Untuk identitas usaha saya, nama usaha potato crispy, inovasi kentang kekinian ditambah saus sambal serta mayonnaise. Jenis usaha makanan, lebih spesifiknya yaitu cemilan. Alamat usaha saya berada di Gor Haji Agus Salim, Kota Padang. Nomor telepon yang dapat dihubungi 0812 6770 6827. Untuk eksekutif summary, potato crispy adalah usaha yang bergerak di bidang makanan atau lebih tepatnya cemilan. Lokasi usaha tersebut di Gor Haji Agus Salim, Kota Padang, atau nantinya di Expo. Kami akan mengkreasikan dan menginovasikan potato menjadi cemilan kekinian yang menarik pada zaman sekarang, sehingga menciptakan produk baru yang memiliki daya jual yang tinggi dan menarik yang disukai oleh masyarakat, terutama anak sekolah dan mahasiswa. Kami akan membuat potato dengan rasa yang renyah karena dibaluri oleh tepung roti. Produk potato crispy akan dikemas semenarik mungkin. Selain itu, proses pemasaran produk ini akan dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Untuk latar belakang usaha saya, usaha di bidang makanan adalah sebuah usaha bisnis yang memiliki peluang yang menjanjikan. Usaha ini memiliki paling besar ketimbang bisnis di bidang lainnya. Ada beberapa internal yang mendukung asumsi ini. Di antaranya, makanan adalah sesuatu yang akan terus dicari orang, dan sangat memungkinkan pembeli akan kembali membeli lagi ketika ia puas dengan produk makanan yang dijual. Maka dari itu, penulis memilih ide untuk menghadirkan usaha kentang goreng yang dibaluri tepung roti. Usaha ini diberi nama potato crispy. Ide usaha tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif baru dalam pemasaran kentang, sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan bersaing global di era teknologi. Untuk misi usaha saya ada 4. Yang pertama yaitu melakukan inovasi dalam memproduksi makanan ringan jenis baru yang sesuai dengan keinginan konsumen. Yang kedua, memberikan kualitas pelayanan terbaik untuk konsumen. Yang ketiga, memperluas jaringan distribusi sampai ke pelosok negeri. Dan yang terakhir, memprioritaskan kualitas bahan baku untuk kepuasan konsumen. Untuk visi dan tujuan usaha saya, visinya yaitu menciptakan makanan praktis, sehat, higienis, dan halal sehingga dapat dinikmati oleh siapapun. Yang kedua, membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Dan yang ketiga, mendapat keuntungan atau laba. Untuk visi saya yaitu menjadikan potato crispy ini laris di pasaran bermodalkan produk makanan ringan yang berkualitas dan mendapatkan kepercayaan konsumen. Untuk analisis SWOT. Pada analisis SWOT ini, kita akan menganalisis atau mengidentifikasi beberapa tantangan, peluang, ancaman, maupun adapun analisis SWOT terhadap bisnis ini adalah yang pertama yaitu faktor eksternal. Untuk faktor eksternal ini ada 2. Yang pertama yaitu strength, di mana kelebihannya bahan bakunya mudah ditemukan. Yang kedua, cita rasa yang mudah diterima. Dan yang ketiga, menggunakan bahan baku dan minyak yang dijamin kualitasnya. Yang kedua yaitu weakness. Weakness ini merupakan kelemahan. Kelemahannya diantaranya yaitu tidak tahan lama dan mudah basi. Dan yang kedua, modal cukup kecil. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini lebih ke opportunities and threats. Untuk opportunities atau peluang, melihat banyaknya masyarakat yang membutuhkan makanan terutama pada malam hari, sehingga potato crispy bisa menjadi alternatif sebagai makanan pengganti, makanan pokok atau cemilan. Karena makanan ini bisa dinikmati oleh semua usia, dari yang muda sampai yang tua, maka pasar sasarannya mencakup semua kalangan masyarakat.
Yang kedua yaitu ancaman. Dari faktor eksternal, ancaman ini melihat dari banyaknya permintaan masyarakat dalam mengkonsumsi makanan-makanan, terutama potato ini. Maka persaingan dalam menjalankan usaha ini pun cukup banyak. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka kami dalam menjalankan usaha ini akan selalu memberikan pelayanan dan kualitas produk yang terbaik kepada semua konsumen kami. Selanjutnya yaitu deskripsi usaha. Untuk deskripsi usaha, yang pertama yaitu bidang usaha. Potato Crispy adalah salah satu usaha di bidang kuliner yang sangat menjanjikan sekarang. Untuk jenis produk pada usaha ini adalah produk makanan. Untuk logo usahanya seperti berikut yang tertera di PPT. Yang keempat yaitu kegunaan, keunggulan, keunikan atau inovasi produk. Inovasi produk makanan ini ialah dari varian rasa dan kualitas yang berbeda dari yang lain, lalu dibuat dengan bahan-bahan yang dijamin bersih dan berkualitas, sehingga begitu terciptalah makanan yang berkualitas yang mampu menciptakan nilai estetika, kepercayaan konsumen, dan halal. Untuk lokasi usaha berlokasi di Gor Haji Agus Salim, Kota Padang, tepatnya di depan kolam renang teratai. Untuk jangka waktu dalam usaha Potato Crispy ini adalah 5 tahun ke depan. Dan dampak usaha terhadap lingkungannya, ancaman masuk pendatang baru, masuknya sejumlah perusahaan sebagai pendatang baru di dalam industri ini menimbulkan persaingan yang ketat. Selanjutnya itu resiko bisnis dan pengelolaannya. Supaya produk makanan ini disukai banyak kalangan, maka perlu melakukan uji coba resep. Kita bisa memilih beberapa resep andalan yang dimiliki untuk menghasilkan produk potato. Yang selanjutnya yaitu rencana pemasaran. Untuk rencana pemasaran ini, target konsumen pada usaha ini akan datang ke Potato Crispy yang dikelola, sehingga tidak perlu susah payah mencari konsumen. Makanan ini bisa dikonsumsi berbagai usia, baik anak-anak sampai orang dewasa, sehingga siapapun bisa menikmatinya. Untuk wilayah pemasarannya dipasarkan di sekitaran Kota Padang, khususnya dekat dengan Gor Haji Agus Salim, Kota Padang. Namun, untuk memperluaskan, kita akan memasarkan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Untuk situasi persaingan yang ada pada jarak dekat mungkin sangat jarang sekali yang menjual Potato Crispy. Berbeda lagi dengan Potato Crispy yang dijual di kafe-kafe. Dan itu menjadi salah satu persaingan yang cukup sulit. Namun tentunya kita akan menonjolkan produk makanan kita. Dan yang terakhir yaitu jumlah dan harga produk. Untuk harga produk yang akan kami berikan adalah 15.000 per kemasannya. Selanjutnya yaitu rencana produksi. Untuk rencana produksi ini terbagi atas 4, diantaranya yang pertama itu ketersediaan bahan baku. Ketersediaan bahan baku sangat dibutuhkan dalam penentuan terlaksananya proses produksi. Disinilah suatu usaha dituntut untuk dapat benar-benar mampu mengelola persediaannya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, ketersediaan alat atau teknologi. Alat yang kami pakai untuk usaha bisnis plan ini adalah etalase, kompor, dan gas, wajan, pengaduk, sendok, spanduk, meja dan kursi, pisau, piring, serta peralatan tambahan lainnya. Mungkin hanya sebagian ketersediaan alat yang kami punya. Teknologi akan kami gunakan untuk pemasaran potato ini. Yang ketiga itu proses produksi. Untuk proses produksi itu kita lebih mengutamakan hasil. Dan yang keempat yaitu kapasitas produk. Kapasitas produksi dalam usaha ini adalah berkisaran 250 gram terigu, minyak saset, 1 butir telur, 1 kentang, tepung roti, dan sebagai bahannya hanya mampu menghasilkan 1 porsi Potato Crispy. Selanjutnya itu rencana manajemen usaha. Untuk rencana manajemen usaha ini, yang pertama itu bentuk usaha. Bentuk usaha adalah usaha perseorangan yang jenis usahanya makanan ringan. Makanan ini dalam pengembangan usahanya lebih mengedepankan kualitas agar konsumen puas terhadap produk yang dimakannya. Juga menambah kuantitas produk yang diproduksi dan menambah jumlah karyawan, sehingga keberlangsungan usaha dapat terjaga dan lebih luas. Untuk struktur organisasi terdiri dari yang pertama direktur atau owner, yang kedua manajer keuangan, manajer personalia, manajer pemasaran, dan manajer usaha,
serta yang terakhir yaitu karyawan atau staff. Untuk tim pengelola, dalam tim pengelola ini akan ada keahlian masing-masing, seperti owner yang bertanggung jawab atas usaha makanan ini, ada yang melakukan proses produksinya, dan ada juga yang memikirkan tentang konsep baru atau varian baru dari usaha makanan ini. Dan yang terakhir yaitu rencana UKM Mitra. Potato Crispy akan mengembangkan rencana usaha dengan memberikan variasi rasa terbaru, seperti saus sambal dan mayonnaise atau bahkan campur. Selain itu, menyediakan beberapa ukuran seperti small, sedang, dan large dengan harga yang bervariasi. Dalam pengembangan usahanya lebih mengedepankan kualitas agar konsumen puas terhadap produk yang dimakannya. Juga menambah kuantitas produk yang diproduksi dan menambah jumlah karyawan sehingga keberlangsungan usaha dapat terjaga dan lebih luas. Selanjutnya yaitu rencana keuangan. Untuk rencana keuangan ini saya mengelompokkan ke dalam 6 kelompok, 6 jenis. Yang pertama yaitu biaya baku, yaitu 72.000, biaya penolong itu 42.000, total biaya produksi saja seperti biaya baku dan biaya penolong itu 114.000. Untuk biaya lainnya 6.000, biaya administrasinya 8.000. Jadi total biaya operasional itu 14.000. Jika ditotalkan 114.000 ditambah 14.000 menjadi 128.000. Seperti yang tertera pada slide PPT, harga pokok produksi itu rumusnya itu sama dengan total biaya dibagi jumlah produksi. 128.000 tadi total biaya. Jumlah produksinya itu 25. Jadi 128.000 dibagi 25 produksinya yaitu 5.120 rupiah. Jadi perkiraan harga jual satu pieces itu 15.000. Sedangkan labanya itu total harga jual dikali jumlah barang dikurang total biaya. Untuk total harga jual itu 15.000 dikali 25, sedangkan total biaya 128. Jadi 375.000 dikurang 128.000 itu menjadi 247.000. Dan yang terakhir yaitu penutup. Prospek penjualan Potato Crispy masuk ke dalam kategori baik. Hal tersebut dapat dilihat dari kemudahan suplai bahan baku serta penyajian. Kami yakin Potato Crispy memiliki prospek pasar yang luas dengan mempertimbangkan harga produk dan minimnya pesaing dengan produk makanan serupa. Harga yang kami tawarkan berbanding lurus dengan kualitas produk serta cita rasa yang terjamin. Meski begitu, kami berprinsip untuk terus berinovasi secara rutin agar produk kami tetap eksis di pasaran. Sekian presentasi bisnis plan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.